Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Aprina Dwi Putri, NPM 2019-4350702, ingin mempresentasikan video simulasi tugas akhir dari sistem pendukung keputusan penerimaan karyawan baru menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW pada PT Swakarya Insan Mandiri Cabang Bekasi. Sebelum menjalankan aplikasi, dipastikan sudah mengaktifkan Apex dan MySQL. Pada tampilan awal aplikasi, terdapat tampilan menu atau login, di mana terdapat nama dan kata sandi, serta tombol masuk dan tombol batal. Pada form login, kita diwajibkan untuk mengisi nama dan kata sandi yang sudah terdaftar dalam database. Jika nama dan kata sandi tidak terdaftar, maka akan muncul tampilan pesan username dan password tidak sesuai. Pada simulasi kali ini, kita masukkan nama dan kata sandi yang sudah terdaftar pada database salah satu akun karyawan PT Swakarya Insan Mandiri. Jika nama dan kata sandinya benar, maka akan masuk ke tampilan menu. Pada tampilan menu utama, terdapat data user, calon pelamar, kelola kriteria, form penilaian, perhitungan SAW, dan laporan penilaian. Yang pertama ada data user. Data user di sini berfungsi untuk menambahkan user atau karyawan yang nantinya dapat mengakses aplikasi sistem pendukung keputusan ini. Dalam data user terdapat nick, nama pegawai, jabatan, username, dan password. Terdapat juga tombol simpan, ubah, dan hapus. Berikut contoh menambahkan data user. Contoh pengisian username dan password pada simulasi ini, username diisikan huruf dan password diisikan angka. Di sini, jika data berhasil disimpan, maka akan muncul tampilan pesan data berhasil disimpan. Akun yang sudah terdaftar dalam database akan muncul dalam tabel data user. Selanjutnya, berikut cara untuk mengubah data yang sudah ada. Selain simpan dan ubah, pada form data user dapat dihapus juga data yang sudah ada. Di sini perbedaannya, pada tombol hapus akan muncul pesan konfirmasi ya atau tidak. Selanjutnya, form calon karyawan. Pada form data calon karyawan, terdapat ID pelamar, nama pelamar, alamat, jenis kelamin, nomor telepon, pendidikan, pengalaman, dan umur. Berikut ini contoh input data calon karyawan. Pada form data calon karyawan, terdapat juga simpan, ubah, dan hapus. Jika nanti sudah berhasil disimpan, datanya akan masuk ke dalam tabel data calon karyawan. Pada form data calon karyawan, prosesnya sama dengan data user, dapat diubah,
dan dihapus. Selanjutnya, kelola kriteria. Pada form kelola kriteria terdapat bobot kriteria, yang dimana ada jenjang pendidikan dengan nama lain C1, tes psikologi nama lainnya C2, wawancara C3, pengalaman kerja C4, dan umur C5. Kita masukkan nilai bobotnya sesuai dengan bobot yang sudah kita tentukan dalam perhitungan manual. Pada proses ini, nanti kita akan memasukkan satu persatu nilai dari kriteria yang dimana nilainya sudah kita tentukan. Perlu diingat, dalam mengisi bobot kriteria, jumlah total bobot harus 100. Bila mana bobot kriteria yang diinput kurang dari 100, maka akan muncul tampilan pesan total bobot tidak sesuai. Pada tampilan selanjutnya, saya akan menginput nilai subkriteria dari jenjang pendidikan, yang dimana dalam jenjang pendidikan terdapat subkriteria S2, S1, D3, D1, dan SLTA. Setelah itu, data subkriteria dapat disimpan dan diubah. Jika datanya berhasil disimpan, maka tampilannya akan muncul pada tabel jenjang pendidikan seperti di samping. Semakin besar nilai, maka semakin baik. Selanjutnya, kita isikan subkriteria dari tes psikologi. Nilai dari tes psikologi ini diambil dari rata-rata paling tertinggi. Misalkan 80, 60, 40, dan 20, yang paling terkecil 0. Setelah disimpan, datanya akan muncul pada tabel tes psikologi. Nilainya semakin besar, semakin baik. Pada form bobot kriteria pengalaman kerja diambil dari rata-rata lama atau jangka waktu calon karyawan itu bekerja, seperti 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun, dan tidak pernah bekerja sama sekali, atau 0. Pada form ini juga terdapat tombol simpan, ubah, dan batal. Jika datanya sudah berhasil disimpan, maka datanya akan tampil pada tabel pengalaman kerja seperti di samping. Dan jangan lupa, kalau semakin besar, nilainya semakin baik. Pada form bobot kriteria umum, subkriteria nilai ini dilihat dari umur maksimal sampai minimal, yang dimana umur tersebut sudah ditentukan oleh perusahaan. Setelah berhasil menginput bobot kriteria dan subkriteria, maka kita akan masuk ke database form penilaian. Pada form penilaian calon karyawan baru, terdapat ID pelamar, nama pelamar, tanggal penilaian, jenjang pendidikan, tes psikologi, wawancara, pengalaman kerja, dan umur. Pada form penilaian calon karyawan, di bawah terdapat tabel
yang dimana isinya sudah diinput data-data calon pelamar atau calon karyawan. Pada form ini juga terdapat tombol simpan, ubah, batal, dan hapus, yang dimana tombol ini mempunyai fungsi masing-masing. Seperti ubah, data yang sudah diinput masih bisa untuk diubah. Selanjutnya ada form perhitungan SAW. Pada form perhitungan dengan metode SAW terdapat dua tabel. Tabel pertama sebelum dinormalisasikan dan tabel kedua sesudah dinormalisasikan. Datanya diinput dari form penilaian. Setelah data berhasil dinormalisasikan, tampilannya akan berubah seperti hitungan sesudah normalisasi. Database yang terakhir ada laporan penilaian. Pada form laporan penilaian terdapat 3 laporan. Yang pertama, laporan data calon karyawan baru, laporan penilaian calon karyawan baru, dan laporan bobot SAW. Ini adalah tampilan laporan data calon karyawan baru yang dimana bisa dicetak, dan nanti laporan ini akan diserahkan kepada kepala cabang. Pada tampilan laporan calon karyawan baru terdapat nama dan jalan perusahaan, logo, serta tempat dan tanggal dibuat laporan ini. Sama seperti laporan data calon karyawan baru, laporan penilaian calon karyawan baru juga dapat untuk dicetak, yang nantinya akan direkap setiap bulannya. Pada tampilan laporan penilaian calon karyawan baru, terdapat ID pelamar, nama pelamar, jenis kelamin, nomor telepon, serta bobot dan nilai akhir dari perhitungan normalisasi, yang bisa disebut nilai perankingan. Pada tampilan ini terdapat tempat dan tanggal dibuat laporan serta tanda tangan yang mengetahuinya. Selanjutnya laporan terakhir adalah laporan bobot SAW, yang dimana isinya ada kode, kriteria, bobot, keterangan, dan nilai. Berikut ini tampilan laporan bobot kriteria. Baik, cukup sekian simulasi dari aplikasi sistem pendukung keputusan penerimaan calon karyawan pada PT Swakarya Insan Mandiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.